Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel spektakuler, yaitu mengangkat diskusi lintas agama. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan buat saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya, karena subscribe itu adalah suatu yang gratis. Dan semoga ini semua bermanfaat untuk melindungi saudara dan saudari kita dari suatu pemurtatan. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan bagaimana keseruannya diskusi ini? Marilah kita dengarkan bersama-sama dan kita bisa mengambil hikmah dari diskusi ini. Dan semoga kita dapat menambah wawasan dan menambah ilmu, agar kita pun selalu dapat melindungi saudara dan saudari kita dari tipu daya kaum-kaum kafir. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama diskusi ini. Orang yang menyembah manusia, meminta hidup kekal kepada manusia adalah orang gila. Tidak tahu apa-apa. Paling bodoh di dunia. Saya setuju. Setuju Bu Sandi. Saya sangat setuju. Kalau Yesus mengatakan Bapanya di surga, bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus menolak mengaku anak Allah? Kalau secara langsungnya Yesus sendiri memanggil Bapa yang di surga. Harus tahu bahwa Allah di dalam Alkitab bukan satu, ada Allah lain. Kamu harus mikirin. Hanya Al-Quran yang mengatakan Allah itu satu, Allah itu nggak ada yang lain. Alkitab mengatakan Allah bisa ada lain. Dan Allah ini haruslah merujuk kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebab di luar selain Allah ini adalah Allah lain. Anda kebanyakan makan sepatu, ya, sampai Anda lupa untuk belajar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, kitab Anda sendiri menerangkan Yesus itu nyata bersyahadat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kalau diarabkan sudah jelas, la ilaha illallah, ya, Yesus Rasulullah. Jadi ini sangat jelas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Isa utusan Allah. Isa utusan Allah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Apakah ayat ini bermakna Tuhan itu 3 pribadi? Ayo. Atau apakah ayat ini bermakna Tuhan itu satu tapi 3? Apakah ayat ini bermakna Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Tritura, Trisutrisno? Atau ayat ini sangat jelas mencerminkan Tuhan itu satu dan Yesus itu adalah utusan Allah? Ayo, itu pengakuan Yesus loh. Ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah, hanya ada satu Allah. Belajar lagi. Itu bukan syahadat Islam lah. Kau ini mengerti nggak? Yang saya katakan, Yesus tidak pernah bersyahadat sebagai gimana syaratnya seorang Islam. Karena teman-teman Kristen itu tidak pernah belajar memahami kitabnya. Mereka hanya mengimani saja tanpa mereka harus mengkaji dari dalam kitabnya. Karena kenapa? Kebenaran yang mereka maksud itu adalah kesempurnaan iman terhadap ciptaan Tuhan bernama Yesus. Mereka mengimani Yesus itu adalah Tuhan, itulah kebenaran itu. Padahal Yesus mengajarkan kebenaran itu adalah orang-orang yang mengakui Dia sebagai utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti segala perkataanku.
Apa perkataan Yesus? Ya, salah satunya adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau? Apakah dia Yesus? Tidak. Berarti yang Allah yang benar itu bukan Yesus, ya. Karena cuma satu, bukan dua, apalagi tiga. Karena itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh teman Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Itu bukan syahadat Islam lah. Kau ini mengerti nggak? Yang saya katakan, Yesus tidak pernah bersyahadat sebagai gimana syaratnya seorang Islam. Sebab Islam harus Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Ini syahadat yang mengesahkan seseorang itu Islam. Yesus tidak pernah ya ini. Jangan kelirukan kami bahwa adanya Allah yang gak bisa nama lain. Maka ada Allah mandatori di dalam Quran. Allah dalam Quran adalah mandatori. Tetapi Allah dalam Alkitab bisa ada lain. Allah dalam Alkitab bukan mandatori loh. Ada Allah Mesir, ada Allah Amolik, ada Allah apa lagi? Allah Palestina. Jadi begini, kalau orang Amolik ini, Allah dalam Alkitab bukan mandatori. Hanya Allah dalam Alkitab harus benar-benar merujuk kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini saja. Saya menyatakan perbedaan bahwa Allah SWT dalam Quranmu bukan Bapa. Ngerti? Ilmu apa yang kamu guna kalau kamu sendiri tidak mengerti tentang perbedaan ini? Karena teman-teman Kristen itu tidak pernah belajar memahami kitabnya. Mereka hanya mengimani saja tanpa mereka harus mengkaji dari dalam kitabnya. Karena kenapa? Kebenaran yang mereka maksud itu adalah kesempurnaan iman terhadap ciptaan Tuhan bernama Yesus. Mereka mengimani Yesus itu adalah Tuhan, itulah kebenaran itu. Padahal Yesus mengajarkan kebenaran itu adalah orang-orang yang mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti segala perkataanku. Apa perkataan Yesus? Ya, salah satunya adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau? Apakah dia Yesus? Tidak. Berarti yang Allah yang benar itu bukan Yesus, ya. Karena cuma satu, bukan dua, apalagi tiga. Karena itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh teman Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Zaman Abraham tidak ada yang mengakui Musa itu adalah nabi. Saat Musa, tidak ada yang mengakui Yesus itu adalah nabi. Demikian juga saat Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu orang bersyahadat sesuai dengan zamannya beliau. Nah, zamannya Abraham, orang kudu wajib mengakui Abraham itu utusan Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup di bawah kuasa Abraham harus taat kepada perintah Abraham. Makanya mereka bersunnah. Bagaimana dengan Musa? Ya harus mengakui Musa itu sebagai utusan Tuhan. Itulah syahadat. Syahadat itu persaksian iman. Nah, Yesus apakah mempersaksikan dirinya? Dengan imannya dia mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Yes. Apakah dengan imannya Yesus itu menyaksikan bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan? Ya. Berarti dia bersyahadat. Yes. Nah, bagaimana dengan ungkapan pendeta, siapa namanya nih? Pendeta Lugas, ya, yang saya tuliskan di kontak saya itu Lugas tanpa kulub. Pernyataan dia bahwa Yesus tidak bersyahadat itu karena Anda tidak pernah belajar.
Anda gak ngerti apa itu syahadat. Ya. Anda tidak paham itu. Yang Anda maksud syahadat itu ya harus menyaksikan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Rasul. Dan itu adalah kekonyolan gitu loh. Bagaimana mungkin kemudian SBY pada saat menjabat mengakui dirinya, mengakui kenabian, mengakui Jokowi sebagai presiden. Seperti itulah adanya. Meski indikasi yang kuat telah diajarkan oleh para nabi akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa, dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Intinya Yesus bersyahadat. Pahami itu. Ya, demikianlah, terima kasih diskusi lintas agama, dan semoga ini bermanfaat ya kan. Dan sedikit tambahan dari saya, sebenarnya sahabat-sahabat Kristen ini musuh terutamanya ialah akal sehatnya dan akal budinya, terus yaitu buku Biblosnya sendiri. Karena mereka memahami buku Biblos tidak menggunakan akal budinya. Padahal jelas-jelas di dalam buku Bible dikatakan disuruh hanya berbakti kepada Allah dengan segenap kekuatan, segenap jiwa raga, dan terutama dengan segenap akal budi. Tapi berhubung sahabat-sahabat Kristen ini tidak menggunakan akal budi yang tertulis di dalam buku Bible-nya, sehingga musuh terbesar mereka adalah akal budi mereka sendiri dan juga buku Bible mereka sendiri. Dan semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.